Menolong bukan sebuah pekerjaan. Seorang wanita tua kaya yang sedang mengendarai mobil mewah tiba-tiba terhenti di tengah perjalanannya. Tidak disangka mobil yang terlihat mewah itu mogok di jalan yang sepi. Setelah menunggu beberapa jam, tidak seorang pun yang bisa dimintai pertolongan. Wanita tua itu pun merasa semakin gelisah, berdiri sendirian dalam cuaca yang begitu dingin. Setelah beberapa saat, seorang pria yang sedang mengendarai motornya berhenti ketika melihat wanita yang sedang gelisah tersebut. Walaupun dengan wajah tersenyum, wanita tua itu tetap merasa khawatir. Namun, di sekitar hanya pria itu yang mungkin bisa menolongnya. Pria tersebut penampilannya tidak terlalu baik. Wanita tua itu dapat merasakan kalau dirinya begitu ketakutan. Kemudian, pria itu menghampiri dirinya. "Maaf, saya melihat Anda dalam kesulitan. Jika diperkenankan, saya kemari untuk membantu Anda. Silakan Anda menunggu di dalam mobil saja. Bukankah di sana lebih hangat?" "Oh ya, nama saya Brian." Melihat ketulusan pemuda tersebut, wanita itu mengangguk dan masuk ke dalam mobil untuk menghangatkan dirinya. Sementara, Brian masuk ke dalam kolong mobil wanita tua tersebut untuk memperbaiki yang rusak. Akhirnya, ia pun selesai. Tetapi, ia kelihatan begitu kotor dan lelah. Wanita tua itu membuka kaca jendela mobilnya dan berbicara kepadanya. "Terima kasih, saya dari Jakarta. Kebetulan lewat di jalan ini. Saya sungguh merasa tidak cukup hanya mengatakan terima kasih kepada Anda atas pertolongan yang sudah diberikan." Dan wanita tua itu pun akan membayar berapapun jumlah yang diminta oleh Brian, karena ia membayangkan apa yang akan terjadi jika lelaki tersebut tidak menolongnya. Brian hanya tersenyum. Terima kasih Bu atas perhatian Anda. Tapi menolong orang bukan pekerjaan. Karena itu, saya tidak layak untuk meminta imbalan dari Anda. Dan saya yakin, apabila menolong seseorang, suatu hari nanti Tuhan juga akan menolong saya dengan tangan yang berbeda. Karena amal itu terus berputar. Dan bila Ibu benar-benar ingin membalas jasa saya, suatu saat nanti apabila Anda melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan, maka tolonglah orang tersebut. Dan ingatlah kepada saya. Brian menunggu sampai wanita tua itu menstarter mobilnya dan melaju hilang dari pandangannya. Setelah berjalan beberapa mil, wanita tua itu melihat warung kecil. Ia lalu mampir ke sana untuk makan dan beristirahat sebentar. Kemudian, seorang pelayan wanita datang dan memberikan handuk bersih untuk mengeringkan rambutnya yang basah. Wanita tua itu pun memperhatikan sang pelayan yang sedang hamil dan masih begitu muda. Pelayan tersebut terlihat begitu letih, namun harus tetap melayani dirinya. Lalu ia teringat kepada Brian. Setelah wanita tua itu selesai makan dan sang pelayan sedang mengambil kembalian untuknya, wanita tua itu pun pergi secara diam-diam. Setelah kepergiannya, sang pelayan itu kembali. Si pelayan pun bingung, tidak menemukan wanita tua yang makan di meja itu. Dia hanya menemukan secari kertas dan amplop coklat yang ditinggalkan di atas meja. Pelayan itu terkejut setelah membuka amplop coklat tersebut. Ternyata ada uang tidak kurang dari 10 juta. Setelah ia membaca sepucuk surat yang ditinggalkan, ia begitu terharu atas apa yang ditulis oleh wanita tua tersebut. "Kamu mungkin bingung dengan tulisan saya ini, tapi yang jelas, kamu tidak berhutang apapun pada saya. Karena ada seorang pemuda yang bernama Brian yang telah menolong saya di dalam perjalanan. Oleh karena itulah, saya juga ingin menolong kamu. Maka inilah yang harus kamu lakukan. Jangan pernah berhenti untuk memberikan cinta dan kasih sayang pada siapapun."
Ketika malam tiba, si pelayan pulang dan akan tidur. Pelayan itu terpikir kembali mengenai uang dan apa yang ditulis oleh wanita tua itu. Ia heran, bagaimana wanita tua itu bisa tahu kalau ia dan suaminya sangat membutuhkan uang untuk menanti kelahiran buah hati mereka. Ia tahu bagaimana suaminya sangat risau mengenai hal ini. Wanita pelayan itu memandang penuh kasih pada suami yang terbaring di sebelahnya dan memberikan kecupan yang lembut sambil berbisik, "Sekarang semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih untuk kebaikan hatimu, duhai Priyan, suamiku yang sangat kusayang."